ketemu tadi. Aku harus ngetik apa username nya. Iya. Bang Zuma 01. Udah kan? Belum. Yang ini sudah kan? Ini udah alhamdulillah. Mantap. Thank you Gurunda. Mari kita lihat-lihat ya. Yang di bawah juga bantu naikin ya. Wah, ada ini dia Gurunda. Ada Ferry Sisawa. Ular kobra kalau ini. Ini ular kobra ini. Peranakan ular kobra sama ular kadut jadinya Ferry Sisawa. Selamat siang. Siang juga. Halo Bang Zuma, apa kabar? Halo juga Pak Ferry, kabar baik. Masya Allah. Bang Kores, bagaimana Bang Kores? Sehat? Lelah dan tampan seperti biasa, Mabre. Ya, Fer. Jadi topiknya untuk hari ini ada di atas seperti yang kelihatan tuh di tag kuning, ikut Kristus yang mana? Karena sudah berjalan 2 bulan, diketahui ada 2 Kristus ternyata dari Bible sendiri. Silakan, Fer. Oke. Jadi kalau kami hanya meyakini Kristus itu hanya satu. Tapi ada juga kan yang mengaku-mengaku Kristus, yaitu adalah Kristus palsu. Tapi kalau di dalam Alkitab ada Kristus asli, hanya satu. Yesus ada 2. Yesus ada Kristus 2 karena hanya satu. Kalau yang di Al-Quran kan Isa. Itu bukan Kristus, itu beda, jangan dibawa-bawa. Kalau yang datang di Al-Quran itu, dia adalah utusan Allah, hamba Allah bagi Bani Israel. Jangan diganggu-gugat, itu dia adalah utusan Tuhan. Nah, yang di Kristen ini ada 2 Kristus. Kristus yang hamba Allah, hamba Tuhan, dan Kristus yang menganggap dirinya Tuhan. Itu 2. Jadi Kristus yang datang kepada Kristen, yang mengajarkan Kristen menjadi Kristen. Kalau Kristus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menjadi Yudaism. Beda. Saya pikir Isa di dalam Al-Quran itu beda ya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak jelas dia lahirnya di mana. Oh, bukan itu yang jadi polanya. Bukan itu polanya. Ya itu tidak disunat Isa di dalam Al-Quran. Bukan itu polanya. Polanya bukan begitu. Polanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengajarkan umatnya memanggil dirinya Tuhan. Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajar. Diam dulu kalau tidak mau disepak bokongnya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajarkan dirinya untuk dipanggil sebagai Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Sedangkan tanda-tanda Kristus palsu, kata Yesus, dilihat dari umatnya memanggil Yesus Tuhan. Itu Kristus palsu tandanya itu. Dan Kristus palsu itu tandanya menurut Yesus bertemu dengan nabinya di padang gurun. Itu belajar lagi. Kamu itu sudah tua, udah hampir mati pun masih bodoh. Jadi Kristus yang datang. Ya, silakan. Boleh saya tanggapi? Oke, jadi boleh, silakan. Yesus itu bukan hanya sekedar utusan, karena utusan tidak mungkin akan memberikan hidup yang kekal. Coba Anda Zuma tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Sampai kiamat pun Anda tidak bisa tunjukkan. Ya. Dan Yesus itu nyambung, Fer. Iya, Yesus itu memang. adalah Tuhan. Kenapa? Karena apa? Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan akhir. Yesus mengaku, aku adalah yang awal makin kelakuan makin gak nyambung, Fer. Ini perhatiin yang Gurunda bilang. Gurunda bilang itu Yesus berkata, kalau ada Mesias ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya gitu. Betul. Jadi itu yang ketemu. Nah, betul kan? Silahkan Gurunda. Sebentar. Iya, jadi perintah Yesusnya itu ada Mesias. Kristus palsu itu bertemu dengan nabinya di padang gurun. Tidak ada dibilang Kristus palsu bertemu dia di padang gurun. Tidak ada itu. Ada di dalam Matius 24. Kecuali mengaku aku Kristus, di sana ada Kristus. Nah, itu palsu. Paulus yang mengatakan itu. Jadi bukan kata Yesus,
kata Yesus di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat. Apa indikasi penyesatnya? Apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, di padang gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Ya, kita tidak boleh percaya itu. Karena apa? Nah, Yesus itu akan ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Dia tidak bertemu, dia hanya mendengar suara, dia hanya mendengar suara. Itu sudah bertemu itu, Paman. Itu sudah bertemu namanya. Tapi yang Paulus alami itu adalah menuntun dia kepada jalan kebenaran. Ya itulah yang dikatakan Yesus. Itulah yang dikatakan Yesus. Nah, setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan cahaya, apa yang diajarkan kemudian kepada orang lain? Bertemu Yesus, kan? Dia mengaku datang Yesus padanya, kan? Bertemu dengan Yesus, kehidupannya berubah. Ya itulah dia. Itu tidak ada urusan. Mau dia berubah jadi satria baja hitam, dia mau berubah jadi Superman, itu bukan urusan. Bagaimana dia mau menyesatkan orang? Sedangkan Yesus mengatakan Mesias dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mukjizat. Memang harus berubah Paulus itu. Bagaimana dia bisa menyesatkan kalau dia tidak berubah? Akan melihat buktinya. Dia harus berubah, jadi dia harus berpura-pura. Saudara. Oh, di situ tidak. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar jadi domba. Artinya orang ini berpura-pura jadi baik. Kamu nggak sadar itu? Ketika dia sudah berubah, dia tidak lagi karena dia harus berpura-pura baik, tidak melakukan kejahatan sebelum yang dia lakukan. Harus berpura-pura menjadi baik. Dia harus menyamar. Serigala ini harus nyamar domba. Kalau dia menyamar jadi domba, berarti dia harus nampak baik. Itu dalilnya, saudara. Matius 7 nomor 15. Aduh, ini sudah tua tapi modal ngotot. Kehidupan Yesus. Sekarang begini, nasihat Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengannya di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Makanya Yesus katakan, ujilah setiap roh. Ya uji, makanya uji. Ternyata Paulus coba diuji. Coba kamu uji itu ajaran Paulusnya. Muhammad mengutip surat Paulus. Boleh saya tunjukkan buktinya? Saya bisa buktikan pagi ini bahwa Paulus ngutip Yesaya itu bukan Paulus Nabi ngutip Paulus ngutip Yesaya. Kalau kamu menuduh, saudara, kalau kamu menuduh seperti itu, kamu harus menunjukkan di mana Nabiku Muhammad membaca kitab Nabi Muhammad membaca kitabmu. Di mana? Nah, sedangkan yang ada hari ini di Kristen Indonesia, hampir seluruh istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Kristen itu lahir dari Al-Quran. Tidak ada nabiku itu, tidak ada nabiku mengutip. Justru lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Kata Allah, kata Alkitab, kata Roh Kudus, kata imam, kata iman, kata jemaat, kata setan, iblis, malaikat, Roh Kudus, itu semuanya diambil dari Al-Quran. Jadi yang mengutip itu adalah Bible. Bible yang mengutip Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengutip Bible. Anda boleh mengatakan Al-Quran datang di abad ke-7, tapi Kristen di Indonesia datang abad keberapa? Kristen Indonesia datang abad keberapa? Kitab itu sudah dicatat. Kristen datang ke Indonesia itu abad keberapa? Penulis Al-Quran, bro. Kristen abad keberapa datang ke Indonesia? Bukan dari Alkitab. Abad 16. Abad ke-16. Islam datang di abad ke-7.
Berapa selisihnya? 900 tahun. Cerita-cerita 900 tahun lebih duluan Al-Quran daripada Bible, kitabmu. Sadar kau itu, orang tua? Sadar? faktanya. Saudara sadar. Al-Quranku itu 900 tahun lebih dulu daripada kitabmu. Internet bukan zaman jahili Arab yang mudah dikibuli. Sekarang kau tunjukkan kepada saya surat Paulus dalam original teksnya itu di manuskrip mana ada? Silakan. Muhammad mengutip surat Paulus ya, 2 Korintus 2 ayat 9. Sekarang kau tunjukkan ke saya 2 Korintus yang kamu maksud itu manuskrip tuanya mana? Coba saya mau lihat. Buka. Enggak usah manuskrip. Enggak usah. Udah. Saya tidak suka pembohong. Kenapa? Saya tidak suka pendusta ular tua. Saya tidak suka ular tua yang suka pembohong. Kau ke gereja sana, kau tusuk pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Dari dulu saya tidak suka rumah Papa di sorga. Dari dulu saya nggak suka diskusi sama dia memang. Ngotot, dia udah kenal, menuduh, memfitnah, tapi blow on. Saudara, nyambung juga. Nggak nyambung. Saudara, Kristen ini, Al-Quran saya di abad ke-7. Oke, kitab kalian yang dipakai sama ular tua tadi itu ada di Indonesia. Nanti di abad ke-16, resmi di tahun 1974. Itu lembaganya, berdiri di Indonesia 1954, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nanti di abad 20 dalam bahasa Melayu resminya. Nah sekarang kalau dia membawa 2 Korintus ini, tunjukkan dong manuskrip tertua yang lebih tua dari abad ke-7, ada nggak? Nggak bisa ditunjukkan. Artinya apa? Lembaga Bible Indonesia terindikasi meniru Al-Quran. Nggak usah terlalu jauh, kata Alkitab saja dulu. Alkitab itu muncul di abad ke-7, kata Alkitab. Bible Indonesia mengambil kata Alkitab baru kemarin sore. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu menggunakan kata Alkitab? Apa jawabannya? Kristen ada di abad pertama. Kan enggak ini. Apa? Enggak waras itu namanya. Seibarat ada orang bersaudara, 7 orang bersaudara. Jarak antara anak pertama dengan anak bungsu itu sekitar 20 tahun. Kemudian anak bungsu lahir. Pada zaman anak bungsu lahir baru muncul mobil matic. Pada saat anak pertama lahir belum ada mobil, yang ada cuma sepeda. Lahirnya anak sulung, anak bungsu, keluarlah keluaran baru mobil matic. Lalu anak sulungnya mengklaim, ini mobil saya. Loh, kenapa bisa? Ini mobil saya dong. Enggak, kau duluan mana lahir dengan saya? Saya lahir 20 tahun yang lalu, kau baru lahir kemarin. Ini mobil saya. Karena saya lebih dulu lahir daripada kamu. Nah, itulah Kristen. Polanya Kristen itu begitu. Karena mentang-mentang dia lebih tua, maka segala sesuatu diklaim. Seperti apa? Mental penjajah. Punya orang semua punyanya. Nah, itulah yang terjadi. Mentang-mentang dia lebih dulu. Mana duluan? Kami ada di abad pertama. Sama lah seperti anak sulung tadi. Masa kami lebih duluan? Kami abad pertama. Emang pada saat abad pertama bahasa Indonesia sudah ada, kucluk. Kita mau hanya bahasa Indonesia. Coba original teksnya mana? Manuskrip tertuanya mana? Nggak ada. Mana pabriknya mobil matic di usia kamu lahir? Nggak ada juga. Adanya baru sekarang. Tapi mengklaim, nah, itulah penjajah gitu. Perampas. Manusia kucuk tak berotak. Diajak waras nggak mau, maunya gila permanen. Nah, makanya lebih baik dia ke neraka jahanam. Lebih bagus di sana, lebih cocok. Orang sombong yang buta huruf ya gitu.
Nah ini Guruna, ini aku mau bongkar-bongkar dulu Takia Korintusnya dia gitu. Ketika dia bilang di 1 Korintus 2 itu Paulus yang bilang ya. Ini kawan-kawan pembelajaran bagi kalian bagaimana mereka bertakia Korintus dalam rangka penginjilan gitu. Kita sekarang buka dalil yang dia maksud, yaitu 1 Korintus 2 nomor 9. Nah gini. Jadi Nabi dalam hadis pernah berkata, surga itu seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, kan seperti itu. Nah itu terlihat sama dengan 1 Korintus 2 nomor 9. Di sini dikatakan begini. Korintus itu Paulus ya. Tunggu, HP gue tahun 98 belinya, jadi loading fokusnya lama, bentar ya. Nah di sini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Nah, kan gitu. 1 Korintus 29. Tapi siapa tadi? Si Ferry Sawah itu dia menghilangkan yang ini nih. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi Paulus itu ngutip apa nih? Ngutip hadis atau ngutip yang lain? Kok sama seperti perkataan Nabi kutipannya ini? Dan Ferry, jangan takia Korintus. Ini zaman digital, semua bisa ketahuan. Kenapa lu nggak bawakan bagian ininya? Tetapi seperti ada tertulis. Gitu Gurunda. Emang pendusta mereka ini. Roma 3 nomor 7. Dibilang Paulus yang ngomong, orang Paulus ngutip. Dibilang Paulus yang ngomong. Itu sudah. Yuk berikutnya yang mau coba bohong-bohong. Siap. Yang mau coba bohong-bohong depan kami, ayo coba naik. Ada Carol. Wah, Carol ini dia Kristen tapi Kristen vegan dia. Agak aneh. Ini no jam. Yang Kristen silakan bilang 3 gitu, nanti langsung dijemput buat naik. Naikkan aku. Oke. Ini kita naikkan aku. Oh ini dia. Coba yang ini kita invite dulu. Iya. Oh nggak bisa invite naik. Request aja Scarviosa. Lu nggak bisa gua jambak, nggak tahu kenapa. Scarviosa, request Scarviosa. Mana dia? Oke, ini aja deh. Scarviosa nggak request ya. Kita naikkan yang ini. Ada Randy Peginting. Randy Peginting, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muslim yang tampan sekali. Syahdu. Nah ini Scarviosa. Hai. Iya, selamat siang. Dari Kristen atau Katolik? Kristen, Protestan. Oke, mantap. Siap. Bisa dijawab mengenai 2 Kristus ini? Silahkan. Dengan Bang Juma. Iya. Bang Juma ini. Loh, nanya dia. Gimana Gurunda? Nanya atau langsung bahas topik? Iya, topiknya Bang. Nanya. Topiknya? Bang, topik. Hah? Topik dia begini. Kenapa itu kau baca Bible, kami punya kitab itu, kau kasih lain-lain dia punya, kau tukar-tukar dia punya ayat. Kenapa itu begitu? Mana dalilnya Bang? Itu kerjaan Lembaga Bible Indonesia. Saya malah meluruskan. Keluaran
Keluaran ayat Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Itu kalian yang merubahnya, bukan saya. Itu kalian yang merubah. Hai, ini suara Abang Juma ini, Abang Juma. Iya, iya. Betul-betul. Iya, saya tahu. Itu video saya itu 3 jam lebih itu, tapi dipotong bagian itu saja untuk membodohi sesama Kristen. Kristen yang memotong-motong video saya untuk membodohi kalian. Gitu Scarpiosa. Harus mendapatkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Iya. Kenapa begitu? Sekarang begini, kutanya dulu samamu. Yesus itu orang benar atau orang salah? Orang yang benar harus kau bunuh sebab aku Tuhan akan Itu kamu ditanya itu pertanyaan. Yesus itu orang benar atau orang salah? Kutanya dulu. Memperbodohkan ramai orang Islam. Yesus itu orang benar atau orang salah? Jawab dulu dong. Orang benar. Orang benar. Menurut dalil tadi, orang benar harus kau bunuh. Atau orang benar jangan kau bunuh. Orang benar jangan kau bunuh atau orang benar harus kau bunuh. Sebentar aku buka dulu. Dia mau lihat dulu katanya gurunya. Nah, silakan baca dalilnya. Kata dalil itu orang benar jangan kau bunuh. Berarti Yesus bunuh atau jangan bunuh? Santai kau santai. Makanya dek. Harus cepat menjauhkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Orang benar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar, yang tidak Orang yang benar. orang Jangan kau rubah, jangan kau rubah. Jangan kau rubah. Dudukkan dulu perkaranya. Jangan orang yang kamu saya tampil dalilnya di sini. Boleh. Silakan kamu baca pakai hidung kalau matamu sudah nggak sanggup. Pakai telinga lah, pakai telinga. Ya, pakai telinga. Bagus juga. Saya ada videonya itu, video lengkapnya ada. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Jangan kau bunuh. Kau dengar dulu. Orang yang benar. Jangan kau bunuh. Tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh. Pertanyaan saya, Sebab Yesus itu orang benar atau orang tidak benar? Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Salah. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu orang benar atau bukan? Orang benar dia. Orang benar. Kenapa dibunuh? Dia mati untuk kau dan saya. Kalau begitu rubah dalilnya yang tadi. Rubah ada di kajian supaya cocok. Rubah itu Ada di kajian supaya cocok. Rubah cepat, cepat kau rubah. Rubah yang tadi. Tadi perintahnya bohong, dusta jangan kau hembus-hembuskan. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Tapi karena kau mau Yesus dibunuh, rubah dalil itu. Rubah cepat, rubah. Ada pen. Rubah itu dalilmu, rubah. Aku pinjam pen kau tuh. Rubah coba. Silakan. Kau telepon lembaga Bible, rubah itu karena Yesus orang benar, kita bunuh demi dosa kita. Rubah dalilnya. Kalian yang merubah dalil, bukan saya. Saya mengatakan kalau agama Kristen itu benar, maka dalil ini harus dirubah. Jadi bunyinya harus kayak begini. Tapi karena Kristen itu melanggar firman Tuhan, maka agama Kristen itu harus bubar. Harus. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Menangis dia. Jadi gini Gurunda maksudnya. Ini maksud Gurunda itu kalau di video yang panjangnya itu ya. Sebentar kau kawan, sebentar kau. Video panjangnya itu kalau Kristen itu agama benar dan Kristen ingin kali Yesus mati, maka dalil ini harusnya bunyinya begini. Mantap. Orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Karena orang-orang Kristen ini orang bersalah tuh, dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yesus menjadi tumbal. Oke, kenapa itu kamu? Kenapa dipotong ya Gurunda ya? Dipotong karena demi untuk supaya saya ditangkap.
Oh, cobalah. Tapi nggak bisa karena video panjangnya ada sama saya. Ya tadi gurunya kenapa? Itu untuk memperbodoh orang. Dinda, saya sholat zuhur dulu ya. Oh, fadal ya guruna. Siap. Nah, jadi gitu Scarviosa gitu. Saya cari Guruna itu videonya ya, nanti kita putar. siap. Nah, itu Scarviosa. Jadi ada premisnya sebelum potongan video tersebut gitu. Ini yang ditutupi dari orang Kristen kepada orang Kristennya. Nah, Scarviosa di sini adalah tuayan dari potongan video yang ditabur orang Kristen yang pertama itu, gitu Mabre. Tapi menarik juga ya, keren loh Gurunda. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Oke. Terus orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, gitu kan? Lah kalau Yesus orang benar, kenapa dibunuh? Wah, menghilang dia. Waduh, skakmat. Turun bre. Selamat datang di kebenaran. Buset, kontan langsung dibayar, fitnahnya terhitung. Ikhwan, di live kali ini kontan terbayar. Masya Allah, subhanallah. Memang ya Islam itu mantap. Keren banget Gurunda loh. Nemu aja dalil Gurunda nih. Keren. Kabur dia langsung hilang, Ikhwan. Ini pagi yang indah ya. Oke, siapa lagi yang mau malu? Yang mau dibikin malu, naik sini. Ada Daniel Galingging. Coba kita naikin Daniel Galingging ya. Daniel Galingging, selamat siang. Siang. Loh, kok cewek? Iya bang. Pakai akun. Namanya siapa, Mbak? Namanya Ibu Lesti. Oke, Ibu Lesti, siap. Kristen atau Katolik? Kristen bang. Oke, siap. Oke, ini topiknya mengenai ada dua Kristus di sini gitu. Pertama yang mengatakan jangan kamu percaya jikalau ada Mesias di sana dan di sini, baik di padang gurun maupun di bilik. Lalu yang kedua adalah Kristus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun gitu. Kenapa itu bisa terjadi, Ibu Lesti? Bagaimana Kristus? Jadi Kristus yang pertama itu di Matius 24:34 berkata, jikalau ada Mesias di sana atau ada Mesias di sini seperti yang orang katakan, jangan kamu percaya. Gitu kan? Baik dia di padang gurun maupun di bilik. Itu dalil selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Kristus yang bertemu Paulus di KPR 9 22. Matius 34 abang bilang tadi. Matius 24 nomor 34. Matius 24 ayat 34 ayatnya berbeda loh bang. Yang seperti abang bilang tadi. Tunggu. Kalau nggak 34 di 23 ya, tunggu bentar. Tapi perikopnya 24 kok. Tunggu sebentar. Kalau Matius 24 ayat 34 itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Tepat sekali. Berarti di 23. Di Matius 23 ya bang ya. Bukan Matius pasal 24 nomor 23. 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oh, ini gini bang, itu abang salah tafsir. Itu kita harus lihat dulu perikop judul besarnya itu seharusnya bang. Boleh. Ini kan dijelaskan kan perikop besarnya ini kan tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Betul. Dan ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya. Nah, memang di kepercayaan kami pada akhir-akhir zaman ini banyak nabi-nabi atau Mesias palsu. Makanya kan sekarang ini kita lihat kan banyak agama-agama bermunculan, gitu. Kan? Oke. Ya, itu Yang salah agama bermunculan ya. Itulah salah satunya bang. Yang dimasukkan dalam perikop ini itu salah satu Mesias palsu.
Contoh banyak sekarang ini yang mengaku-mengaku sebagai pendeta yang mendirikan gereja-gerejanya tersendiri gitu. Jadi Yang pendeta tidak yang sesuai mendirikan gereja sendiri itu Mesias gitu maksudnya? bukan gitu Bang. Istilahnya kan mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu loh Bang. Jadi itu yang dimaksudkan di sini gitu. Jadi pendeta ini masuknya kemana? Mesias palsu atau nabi palsu? Karena Yesus bahasnya dua itu. Ya sama seperti ya kayak nabi palsu gitu. Lebih ke nabi palsu. Nah sekarang kalau Mesias Ya. palsu udah ada yang muncul belum? Iya, kalau sudah ada nabi palsu kan Bang berarti dia kan menjelaskan atau kan memberitakan apa namanya Mesias palsu juga. Kalau memberitakan belum muncul. Ini Mesias palsu dan nabi palsu mereka muncul. Coba kita baca ya, kita baca simak baik-baik dari 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat perhatikan, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ada dua nih. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Diperingati lagi oleh Yesus yang asli ini. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26-nya, jadi apabila orang berkata kepadamu, perhatikan ini, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Yesus lalu memberitahukan kalau Mesias asli datang tandanya seperti apa. Itu ada di 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, artinya dari tempat matahari terbit, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi ciri-ciri Mesias asli ketika datang itu kilat memancar dari timur ke barat gitu. Sampai sini nangkep Ibu Lesti? Nangkap Bang, gini loh. Mantap. Maksudnya gini loh Bang, Mesias itu gini kan kayak bagaimana ya menjelaskannya ya? Silahkan dicari kata-katanya. Kita waktu panjang kok. Oh iya, panjang ya Bang durasinya ya. Abang ingat nggak kejadian waktu ada agama-agama yang mengaku di negara kita ini dan akhirnya itu diblok sama pemerintah kita, ingat kan? Di Eden ya. Oke. Saya itu lupa agama apa itu. Itulah yang dimaksudkan dalam Mesias. Dia mengaku sebagai Tuhan, dan ada satu gereja, oknum gereja itu didirikan oleh pendeta sendiri dan dia mengakui bahwa dia itu Tuhan gitu. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam perikop ini Bang. Nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu itu yang mengakui dirinya sebagai nabi dan mengadakan perkataan-perkataan palsu tentang Mesias tadi. Iya, tapi Bu Lesti kenapa bawainya Tuhan palsu gitu? Yesus di sini menjelaskan Mesias palsu dan nabi palsu. Tuhan palsu beda lagi konteksnya nanti. Bukan, itu di sini Mesias itu adalah Yesus ya kan. Yesus itu di sini menjelaskan bahwa kita jangan asal menerima ajaran-ajaran dari yang baru datang, yang baru muncul, karena itu adalah kepalsuan dari nabi-nabi tersebut, dari Mesias-Mesias tersebut. Bahwa yang asli itu adalah Dia. Iya, yang asli itu dia, yang nanti akan memancar dari timur ke barat. Tapi perhatikan di sini Bu Lesti. Posisi tempatnya, ini Yesus tahu banget Mesias palsu itu munculnya di mana, yaitu di padang gurun atau di bilik gitu kan. Jadi nggak sekonyong-konyong ada di komplek asri gitu kan, perumahan elit muncul di situ Mesias palsunya, enggak. Mesias palsu munculnya itu di padang gurun atau di bilik. Itu sudah dikunci sama Yesus, jadi nggak boleh ditafsir, dieksegesis, dihermenetikakan kemana-mana. Gitu Bu Lesti. Waduh, sampai jatuh piring. Bukan Bang, bukan loh Bang, maksudnya di ayat 26 itu tadi itu yang Abang tekankan ya. Iya? Di padang gurun Abang, ya Mesias palsu itu dimanapun, atau nabi-nabi palsu itu pun dimanapun dia menebarkan Injil gitu loh, tetap, tapi bukan sesuai dengan perikop yang ada di Bible kita yang sesungguhnya gitu loh Bang. Iya, pengajarannya kemana-mana, betul. Tapi munculnya dua tempat. Kalau nggak padang gurun, bilik. Bukan Kalau nggak padang gurun, bilik.
Di 26-nya begitu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. 1. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 2. Nah, sekarang posisinya ini kalau udah benar dan sudah diakui dan diamini, sekarang kita lihat ini posisi Paulus di timelinenya dia ketika sedang perjalanan ke Damaskus. Kita buka ya, itu ada di sini, Bu Lesti. Kita sama-sama bisa lihat di KPR 9. KPR 9. Kisah para Rasul ya. Ya. KPR 9 dari 1 sampai ke 5. Dari 1 sampai ke 5. Nah, ini menarik ini. Kita langsung ketiganya aja supaya nggak pegal rahang gua. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahayanya memancar mengelilingi Paulus. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Belum apa-apa, Paulus sudah mengklaim itu Tuhan. Katanya nih, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa Kristen percaya dengan cerita Paulus, bukan dengan peringatannya Yesus? Silahkan Bu Lesti. Kenapa Kristen percaya dengan penglihatannya Paulus, bukan kepada peringatannya Yesus? Jadi gini Bang, bukan penglihatannya Paulus ya Bang ya. Jadi gini, kita sebagai orang Kristen mempercayai Paulus itu sebelum dia dirubah menjadi nama Paulus, itu adalah namanya Saulus ya Bang. Jadi kita bukan mengapain Saulus gitu. Iya, tapi apa yang dilihat Paulus, yaitu Mesias yang namanya Yesus ini, itu bertentangan dengan apa yang diperingati Yesus gitu. Sudah mah di padang gurun, sudah mah tidak ada kilat gitu kan. Udah gitu ngaku Yesus lagi. Ini kan pas banget sama yang diperingatkan Yesus di Matius 24 dari 23 sampai 27 gitu Bu Lesti. Kenapa Kristen malah percaya penglihatannya Paulus, bukan peringatannya Yesus? Duar. Waduh. Bu Lesti masih di situ? Masih. Selamat datang di kebenaran kawan-kawan. Inilah yang terjadi ketika ditanyakan mengenai apa yang ada jelas-jelas di depan mata gitu loh. Di depan mata itu dilihat. Yesus larangnya begini, Paulus melakukannya begitu. Selamat datang di kebenaran. Semoga menjadi hidayah atas terdiamnya Bu Lesti dan juga tadi Scarviosa, yang dua-duanya menghilang tiba-tiba ketika sedang dalam pertanyaan. Alhamdulillah. Next berikutnya. Emang mematikan ini, Oke, ini Daniel Galingging, dia sudah mengambil napas cukup, sudah tenang dirinya, jadi dia akan naik lagi ikhwan. Ini yang tadi tiba-tiba menghilang, naik lagi dia. Tapi masih menghilang lagi. Silakan Bu Lesti, waktunya diambil dulu. Diresapi dulu waktunya supaya bisa jujur atau enggak bisa meliuk-liuk lidahnya. Nanti Paulus itu
dua kali loh dia nyerita KPR 21 kayaknya ya. KPR 21. Enggak ada KPR 22 kalau gitu. Oh iya KPR 22. Waduh, menghilang lagi dia kawan-kawan. Masih belum bisa. Bang, live YouTube dong. Di Gurunda itu live, Ikhwan. Di Gurunda itu live. Jadi sebenarnya Ikhwan ya, dan juga kawan-kawan yang di bawah yang mencari kebenaran gitu kan, Gurunda ini maksudnya baik, tujuannya baik. Cuma Gurunda itu dijahatin mulu. Buktinya apa? Tadi gitu kan, video dakwahnya Gurunda dipotong gitu. Lalu kemudian di framing. Terus udah di framing, kalau memang benar salah ya kenapa nggak lu urus ke pihak berwajib kan gitu? Kenapa enggak? Karena mereka tahu, mereka motong. Ada konteksnya. Dan mereka lupa gitu. Kami di sini, setiap kami berdialog, itu selalu didokumentasikan di YouTube. Supaya apa? Supaya kalau ada musuh-musuhnya Islam yang curang, gitu, datanya seabrek-abrek ada di YouTube digital, bisa dicek semua orang. Jadi kalian itu, bre, aduh, nggak bisa, bre, nggak bisa. Gitu. Mau pelintar-pelintir, mau meliuk-liuk, bubuk ujung-ujungnya. Contoh tadi 2 kan, 1 Scarviosa, 1 Bulesti gitu. Susah, bre. Berani bang sama Edis. Aduh, Edis itu bukan ancaman bre buat gua, apalagi buat Gurunda. Coba deh yang lihat Edis gitu, tanya Edis, Kores itu siapa? Dia pasti bilangnya, aduh, Kores itu penghujat gitu, dia bilang pasti ya, gua itu sama Edis dianggapnya penghujat, gua itu. Kalau yang diagung-agungkan aja nganggap gua penghujat, ya gua nganggap dia apa gitu. Tunggu ya, kita akan lihat lagi siapa lagi, ada tamu lagi yang lain nggak ya? Oke, untuk yang Kristen kalau mau naik silahkan ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini ada disber, coba kita naikkan dulu disber. Waduh, disber langsung turun. Jangan ragu, jangan sungkan. Lihat tadi bagaimana Gurunda dan Kores itu menyambut kawan-kawan yang beda iman gitu kan. Kami santun dan indah, beautiful. Jadi kalian jangan takut kalau kalian mampu menjelaskan tentang pengalamannya Paulus dan peringatannya Yesus, silahkan feel free untuk naik ke atas biar gua dengarkan gitu. Scarviosa pengen naik lagi. Kalau pengen naik lagi request aja, bre. Karena lu ini, oh ini udah, sip. Hai. Halo. Kenapa tadi turun tiba-tiba? Saya mau tanya ini sama si Juma ini. Masih sholat, jadi sama gua dulu, silahkan. Oh, kamu yakin ini? Yakin. Gua apa sih yang nggak yakin gua? Gua muslim, masa nggak yakin gua? Saya mau tanya nih, dalil dalam Al-Quran. Boleh lah ya. Nanti sambil kita ke topik ininya, kita ini dulu aja apa namanya, match hiburan. Silakan. Hiburan. Di mana di dalam Al-Quran dalil yang mengatakan Muhammad masuk surga? Seperti sebentar, saya belum habis. Oke. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, dalil untuk Yesus masuk surga. Yesus. Ada nggak dalil di dalam Al-Quran untuk Muhammad itu dia masuk surga? Narasinya nggak begitu gitu. Narasinya nggak begitu. Saja. Oh, kalau giliran kami bertanya kau bilang narasinya bukan kayak gitu. Iya, cuman ini yang kami imani, dan ini memuaskan kami. Sebab di dalam Bible Yesus masuk surga. Jadi Muhammad itu mesti ada dalil dia masuk surga. Atau tidak? Bukan, posisinya gini. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi gitu, Yesus Tuhan. Harusnya kalau mau dibandingin yang sama, ini Nabi Muhammad sama orang Kristen yang lain gitu. Ada nggak orang Kristen yang lain yang masuk surga? Jangan Yesusnya, Yesus kan Tuhannya.
Ada nggak? Kalau misalnya memang benar Yesus ini memberikan juru selamat, ada nggak orang Kristen dari tahun 1 sampai 2025 yang sudah di surga sekarang? Ada banyak sudah. Siapa? Di mana? Sebab dorang mengikut Yesus Kristus. Iya. Ya, tapi kalau kami ikut Yesus, Tuhan Yesus, kan? Oke. Mampu masuk surga sebab ada dalil. Mampu masuk surga. Ada dalil Yesus masuk surga. Iya, kalau Yesusnya nggak ada masalah, tapi orang Kristennya yang sudah di surga siapa? Contoh satu lah, misalnya Petrus gitu atau Matius, ada nggak? Boleh. Saya naik bertanya, kan? Jadi kamu kena jawab. Itu saya udah jawab gitu kan. Kata-katanya nggak seperti yang Scarviosa mau. Parah ini. gitu. Jadi Allah bilangnya begini dalam Al-Quran itu, Nabi kami Allah berikan segalanya yang dia mau sampai dia puas. Gitu. Kalau udah sampai dia puas, itu semuanya jatuhnya. Ya. Halo, excuse you. Jadi itu jawabannya. Itu ada di surah Al-Fat ayat 1 sampai 4 gitu. Nah, sekarang ini gue balik tanya ini. Jawaban yang orang dalil. Kristen Fakta, ada fakta kah? Surah Al-Fat dari ayat 1 sampai 4. Mana? Coba aku kasih keluar itu dalil. Muhammad masuk surga. Iya, jadi Allah di situ menjanjikan bahwa nabi kami diberikan kenikmatan sampai dia puas. Gitu. Itu. Hai. Apa? Dalil sana Muhammad masuk surga. Udah itu, Al-Fat ayat 1 sampai 4. Itu udah surga termasuk di dalamnya. Tunjukkan. Kan HP-nya 2 nggak? 1. Waduh, gimana ini Kristen kok nggak selamat? Tentunya kamu punya 2 HP atau 3 HP. Ini HP gue yang satu buat moderator. Itu nanti dibuka aja di Al-Fat ayat 1 sampai 4, itu jawaban gua gitu kan. Itu udah gua kasih dalilnya. Nah, sekarang gua pengen tahu nih, kalau dari Kristennya sendiri, ada nggak sih satu orang Kristen yang sudah di surga gitu? Banyak sudah, kami confirm masuk surga. Oke, dalilnya? Kau ikut Tuhan Yesus. Dalilnya? Kalau kau ikut Tuhan Yesus, confirm masuk surga. Sebab Tuhan Yesus itu masih janji itu masih janji, belum bukti. Pengen bukti gitu. Ada nggak buktinya orang Kristen sudah di surga? Satu aja. Kalau misalnya belum ada, ya Kristen bukan agama yang benar dong. Kamu bodoh rupanya. Jangan marah. Kan ini nanya dalil. Tadi kan gue ditanya dalil, gue ngasih surah. Kamu bodoh sampai sekarang. Nah, kalau gue bodoh, tunjukin aja dalilnya. Orang Kristen sudah ada yang di surga gitu. Orang Kristen. Ada nggak? Iya, orang Kristen dong. Lagi. Mana dalil dia Muhammad masuk surga? Mana? Al-Fat ayat 1 sampai 4. Orang Kristen sudah di surga mana? Keluarkan mana? Orang Kristen sudah di surga, mana dalilnya? Susah ya? Nah, inilah apa kelemahannya orang Kristen gitu. Ketika dia mengatakan keselamatan, satu pun orang Kristen belum ada di surga masalahnya. Dari Matius sampai ke Paulus itu belum ada yang di surga. Terus kenapa kalian jualan keselamatan kalau belum ada bukti? Waduh, turun lagi kawan-kawan. Gua tanya dalil, dibalikin, dibodoh-bodohin gua. Gimana sih? Kan gue cuma nanya. Tadi lu nanya di mana dalil nabi kami masuk surga. Gua kasih surah Al-Fat 1 sampai 4. Di situ Allah berfirman, nabi kami diberikan kenikmatan sampai dia puas gitu kan. Kata-katanya nggak mirip seperti yang lu mau, tapi itu sudah menjawab gitu. Ketika dibalikin, kenapa tantrum? Kok tantrum ketika dibalikin? Gitu loh. Kan tinggal dijawab, oh dalilnya di kitab Juventus nomor 3 gitu. Di kitab Juventus pasal 4 nomor 17, atau di kitab AC Milan pasal 9 nomor 1. Kan bisa gitu. Kenapa harus dihakimi guanya? Kenapa harus dihakimi gitu loh? Kan cuma nanya, kalau memang Kristen benar, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga. Ada nggak? Guanya malah dimaki-maki, dihujat gua. Gimana sih ini kawanku ini? Aduh. Ayo next berikutnya.
Ini yang nanya kenapa Kores belum live, karena Kores masih laptopnya belum ada lagi, Ikhwan. Gitu ya, jadi belum bisa live. Oke, ini belum ada tamu, Ayo, untuk kawan-kawan Kristen jangan malu, jangan sungkan. Lihat yang tadi turun sendiri 2 kali dia. Dan gue sangat santun di sini karena gue sedang tidak mode batosai. Gue sedang mode terhormat gitu. Karena kita di roomnya Gurunda, kita harus menghargai rumahnya Panglima kita, gitu, Bre. Gitu. Sebenarnya tadi tuh gue kasih mode gue 1 menit hancur dia. Cuma karena ini room Gurunda, Ikhwan, kita pakai mode yang berbeda. Toh ujung-ujungnya hancur juga kan, ya nggak? Ayo berikutnya siapa? Masih belum ada ya? Masih belum ada yang mau naik. Untuk kawan-kawan Kristen silakan yang mau naik aja gitu. Dan ini jadinya kalian punya 2 PR ini. Pertama, ikut Kristus mana? Kedua, mana orang Kristen yang udah di sorga gitu. Nggak mau Carol lah, lu Kristen baik, terus lu aneh juga. Nggak bisa gue dialog sama lu. Karena coba dipikirin lebih jauh deh kawan-kawan Kristen ya, dipikirin lebih jauh gitu. Kalian janji keselamatan karena Yesus sudah di sorga. Lalu Yesus Tuhan kalian. Harusnya kalian bawa bukti yang nyembah Yesus sudah di sorga gitu loh. Harusnya bawa buktinya gitu, yang nyembah Yesus sudah di sorga. Ya kalau nggak ada jangan jualan keselamatan kepada Islam lah. Karena apa? Keselamatan dalam Islam, ini Ikhwan ya, gua kasih argumen praktis ya. Keselamatan dalam Islam itu nggak cuma janji, nggak cuma jaminan, buktinya sudah ada. Allah berfirman di mana? Surah Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Dar 1-0 plus 1 Islam. Udah ada buktinya. Siapa? Haris bin Hariza. Gitu. Siapa saksinya? Nabi kami. Siapa lagi selain Haris bin Hariza? Para ahlul Badr gitu. Mereka sudah di surga, sudah. Tapi masih ruh. Jasadnya nanti nyusul ketika setelah hari kiamat gitu kan. Tapi sudah ada. Lah ini Kristen. Katanya keselamatan. Katanya dosa sudah ditebus gitu. Kok belum ada satupun jua yang sudah di sorga ini kawan-kawan Kristenku. Gitu loh. Kayak mana ini? Masa janji-janji keselamatan buktinya belum ada kawanku? Aduh. Oke, ini udah ada 4 yang request. Kita lihat apakah ini Kristen. Oh, ini ada Landi Silaban kayaknya muslim ya. Landi Silaban muslim kayaknya nih. Master Timur siapa nih? Coba kita naikin dulu ya. Master Timur, selamat siang. Selamat siang, Bang. Oke, Kristen atau Katolik? Katolik. Oh, oke, Katolik. Siap. Mantap. Ini topiknya yang sedang diangkat oleh Gurunda sekarang itu ada 2 Kristus. Kristus yang mana yang diikuti? Yang melarang mengikuti Mesias-Mesias palsu atau Kristus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun Damsyik? Silakan. Kristus Yesus lah. Yang mana? Yang ketemu Paulus atau yang melarang jangan percaya Mesias palsu? Yang mana? Pokoknya Kristus Yesus. Pokoknya Kristus Yesus. Oke, kalau begitu ini gua akan bawa ke contoh kasusnya. Silakan dibuka di Matius 24 dari 23 sampai 27. Ada Bible cetaknya? Ada di malas ngambil, Bang. Lagi di luar soalnya. Jauh. Oke, HP-nya 2 nggak? 1, Bang. Oke, ya udah gua bacain aja ya. Oke, jadi di Matius 24 di 23 di sini Yesus memberikan peringatan gitu. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Sampai sini nangkep?
Lanjut bang, sampai 27. Oke, berikutnya yang 24 sekarang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nangkap sampai sini? Nangkap bang. Oke, di 25-nya sekarang, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26-nya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 26 itu. Nangkap nggak 26? Lanjut. Oke, sekarang kita 27-nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Silahkan, apa kesimpulannya dari yang gua bacakan ini? Ya kalau nggak salah ya seperti nabi-nabi palsu gitu kan. Dan berbagai mukjizatnya gitu, kuasanya gitu. Kalau ada orang yang ngomong mereka datang, jangan dipercaya, gitu kan ya? Yang ngaku-ngaku gitu kan. Betul, sip. Nah, kenapa kalau sudah tahu Yesus larangannya seperti ini, ketika Paulus berkata di KPR 9 dari 3 sampai 6 bunyinya begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi ada cahaya mengelilingi Paulus gitu. Lalu Paulus rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Gitu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Belum tahu ini siapa, langsung diklaim Tuhan sama Paulus. Kata si sosok ini, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa kalian percaya ceritanya Paulus, padahal Yesus sudah melarang untuk percaya yang begitu-begitu? Silahkan. Coba kalau apa itu sambil tunjukkan bang datanya gitu kan. Oh, aduh, oke nih gue tunjukin ya. Biar enak gitu. Yang mana yang mau ditunjukin datanya? Yang tadi kamu bacakan kan. Oke, yang paling terakhir berarti ya. Nah, ini KPR. Gue gedein dulu gue. Nah, ini KPR. Jaga Panis aniaya Paulus. Ini KPR 9. Nah, kita baca dari yang 3 ya. Jaga Panis aniaya Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini kebaca nggak malu? Baca. Itu mohon maaf bang, itu yang dimaksud itu siapa bang menurut abang itu? Yang dipancar cahaya itu siapa? Yang dipancar cahaya dia di sini, ini Paulus yang dipancar cahaya itu. Iya. Oke. Nah, ini ia di sini Paulus rebah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Gitu kan, hanya gede nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Gitu. Langsung nih dibilang Tuhan. Katanya, kata sosok yang nyamperin Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Data gua bener ya? Lanjut. Oke, pertanyaannya balik lagi. Kenapa orang Kristen percaya ceritanya Paulus, padahal Yesus sudah melarang yang begini-begini? Silahkan. Lanjut dulu dong ayatnya itu. Aduh, lanjut mau sampai mana, Bre? Ini panjang banget, sampai 43. 30 lah. 30 lah. Sampai 30. Oh, lepas serangan gua kalau baca sampai 30. Maaf bang, enggak jauh sih, enggak banyak sih. Banyak anjir. Nah ini gue langsung 30-nya aja. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisera dan dari situ membantu dia ke Tarsus, membantu Paulus ke Tarsus maksudnya. Iya, jangan lompat dong bang ayatnya. Mau gimana kita? Gimana bang mau paham nanti? Harus berurutan dong biar tahu naskahnya. Enggak, karena di sini, karena yang gue ambil ini sampai ke pengakuannya aja. Di situ sosoknya udah ngaku nih, akulah Yesus katanya gitu kan. Waduh, ngaku Mesias nih. Yesus sudah melarang, jangan percaya kalau ada yang ngaku-ngaku Mesias di padang gurun atau di bilik gitu kan. Makanya langsung gue bertanya, kenapa Kristen percaya ceritanya Paulus? Padahal Yesus sudah memperingatkan gitu.
Jangan lupa pakai 30-nya dong biar tahu jalurnya itu. Ini gue bacain lagi ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus diperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Alhamdulillah. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bersama jalan yang lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpang ke tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Udah anjir, capek gua. Itu Capek gua, lu nyimpulin aja dari sini apa yang mau lu bilang. itu yang ke Tarsis atau gimana dia tuh? Iya, dia yang ke Tarsus. Tarsis atau Iya, dia itu yang posisinya mau ke Tarsus. berarti dia tuh Jadi gimana ya? Mau lari dari tugasnya gitu. bukan, dia bukan mau lari dari tugasnya. Dia dari Damsyik lanjut ke Tarsus gitu loh. Iya, dia mau kabur dari Tuhan itu, Bang, maksudnya itu. Bukan, dia bukan mau kabur dari Tuhan. Dia ini mau ngapain ya? Tunggu. Coba Abang lihat ulang itu kan. Tunggu. Makanya dia bilang apa itu, kata mau ya dia lari tuh, Bang, maksudnya itu. Akan tetapi Istilah bisa dibilang hianati gitu kan Tuhan. Oh, ke Tarsus dia, iya, dia mau sembunyi dari orang-orang Yahudi karena Yahudi pengen ngebunuh dia gitu. Enggak, Bang, dia lari ke Tarsus karena dia punya tugas gitu. Ada Enggak, tugas kan? bukan. Dia- Tadi yang gue bilang dia ke Tarsus mau bersembunyi apa? Gimana? Oke, lanjut. Mau bersembunyi karena di 2-3-nya orang-orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Gitu, makanya dia ke Tarsus. Gitu, Lanjut. jadi nggak ada. Jadi ini setelah kesananya nggak ada hubungannya. Intinya ada yang datang kepada dia itu Yesus gitu kan. Nah, terus di dua-duanya ditekankan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, kenapa orang Kristen percaya penglihatannya Paulus padahal Yesus sudah memperingatkan gitu loh, Bre? Bisa jawab? Ya, mungkin ada maksud sesuatunya gitu kan. Maksud apa lagi yang kalian mau ambil ketika yang namanya Yesus ini sudah memperingatkan? Kalau ada orang ngomong Mesias di sana, Mesias di sini, di padang gurun atau di bilik, jangan kamu percaya. Udah dibilang gitu. Kenapa Kristen percaya penglihatannya Paulus? Ya, konsepnya beda itu kan. Itu ngambang, Bre. Ya udah gini aja deh, gue kasih waktu lu untuk berpikir lebih jauh, kawanku. Semoga dalam ketika lu berpikir lu dapat hidayahnya, Bre, gitu. Karena kelihatan banget lu oleng dengan pertanyaan ini. Memang mematikan sih pertanyaannya. Jadi dipikirkan, nanti kalau udah tahu jawabannya silahkan request terus. Bang, saya mau naik, Bang. Saya tahu jawabnya gitu. Nanti gua naikin. Kalau mau mikir di bawah dulu, Bre. Ini yang ngantri udah 10 orang nih. Ada Jujun, Azan, Nojem, KKNS calon jenazah, Elokari, menjinak kombak. Oh, akbar. Driver Papua, Om Alim, Nojem, Daniel Galingging tadi udah ya. Yoga. Driver Papua, selamat siang. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi. Gurunda, ada yang salam, Gurunda? Alhamdulillah.
Wah, Gurunda, tadi epic Gurunda. 3 Kristen naik, mereka turun terdiam Gurunda. Karena topiknya Gurunda. Oh, kebingungan mereka. Waktu ditanya, ini kan Yesus sudah memperingatkan. Nah, kenapa Kristen malah percaya penglihatannya Paulus? Terdiam semua Gurunda. Ini Kores nggak ngarang-ngarang ya? Coba Ikhwan. Apakah Kores ngadi-ngadi atau benar gitu? 3 orang. Tapi nggak nyiksa kan? Kamu nggak nyiksa? Enggak dong kan? Gurunda. Enggak, aku penuh kasih sayang tadi. Jangan nyiksa orang, enggak bagus. Enggak Gurunda, orang nggak disiksa. Penghujat baru aku siksa. Sampai ke surga aku siksa itu penghujat. Nah ini juga tadi ada Daniel Galingging Gurunda. Dia terguncang Gurunda. Ini orang nanya, di mana Nabi Muhammad dijanjikan surga oleh Allah? Aku kasih nih surah Al-Fat ayat 1 sampai 4 gitu. Narasinya nggak begitu, tapi Allah bilang Nabi akan diberikan kenikmatan sampai puas, kan gitu. Nah, dia langsung melayang-layang di permukaan air. Terus aku skak nih. Gua tanya sekarang, sama lu Daniel, siapa tadi? Scarviosa. Kalau memang benar Kristen itu keselamatan, tunjuk 1 orang Kristen yang nyembah Yesus udah ada di sorga sekarang. Iya. Napasnya berhenti, turun Gurunda langsung dia. Waduh. Aduh, kasihan. Nah, ini ada Daniel Galingging, ini Kristen yang santun dan dia mau berpikir kritis. Silakan Daniel Galingging. Ya Bang, maaf Bang, tadi Dimaafin. sinyal kita ini wifi soalnya Bang, lelet agak. Oh, tanda-tanda itu. Silakan Bu Lesti dilanjut. Iya, itu tadi kan yang saya maksud Bang. Paulus itu sebelum dia bergelar menjadi Paulus, itu sebelumnya itu bergelar sebagai Saulus. Nah, si Saulus ini sebelum menjadi kepercayaan Yesus, dia itu memang melakukan kesalahan lah ya, makanya dia lari kan gitu kan. Jadi yang Abang bilang di Kisah Para Rasul tadi itu kan sudah jelas di situ judul besarnya itu loh Bang. Kalau Abang baca itu kan pertobatannya si Saulus. Oke, Gurunda langsung masuk silakan. Lanjut sama Panglima gua, Bu Lesti. Baik. Kalau terkait dengan pertobatan Paulus itu memang juga tobatnya Paulus itu sudah dinubuatkan oleh Yesus juga. Jadi Yesus bernubuat tentang angkatan jahat si penyesat ini yang akan duduk di tempat yang kudus. Itu diterangkan di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45 kalau nggak saya salah ingat. 43 sampai 45 coba lihat. Apa tuh Gurunda? Terkait dengan nubuat tentang Paulus yang bertobat, itu tertulis di Matius 12 nomor 43 sampai 45, coba dilihat. Ada nggak di situ? 43 sampai 45. Silakan Bu Lesti, dibuka Bible cetaknya. Iya. Itu tentang Matius Paulus 12. itu. Nomor 43 sampai 45. 12. Itu nubuatan untuk Yesus, untuk Paulus yang pura-pura bertobat, dan nanti ending dari pertobatan itu tertulisnya di dalam Matius 23 nomor 15. Gitu. Intinya Paulus dan Kristen itu tidak ada di dalam tempat Yesus ngajar. Jadi seibarat Yesus itu mendirikan sebuah sekolah, murid-muridnya itu semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai staf-stafnya semua itu orang Yahudi semua, orang Bani Israel. Sedangkan Paulus itu tidak masuk di dalam kampus tempat Yesus ngajar, dan Kristen juga bukan murid yang terdaftar di sekolahnya Yesus yang Yesus dirikan. Nanti kalian itu setelah tutup sekolahnya Yesus itu tutup, baru kalian mengklaim bahwa kalian ini adalah siswa dari sekolahnya Yesus. Yesus adalah kepala sekolah kalian. Itu salah semua itu. Makanya orang Kristen itu harus lebih memperdalam lagi Bible.
supaya tahu. Karena Bible akan memuntahkan semua kebenaran yang ada terkait dengan kisah Yesus, dengan hubungannya dengan murid-muridnya dan ajarannya. Jadi seibarat orang-orang Kristen ini semuanya menggunakan ijazah palsu, bukan lulusan dari sekolah Yesus. Silakan saudari Daniel dibaca Matius 12 nomor 43, nomor 45. Kalau mau lebih memperdalam materinya itu muncul di data nomor 38-nya. Gitu. Tapi fokus untuk pertobatan Paulus itu ada di situ 43 sampai 45. Dinda Kores mau ibadah dulu deh. Iya, silakan dibaca. Belum Guru nah. Oh, Nanti belum. aku ini ngetik di bawah. Oke, sip. Iya, Matius 12 ayat 43 itu kembalinya roh jahat maksudnya Bapak ya. Iya, kembalinya roh jahat kepada Paulus. Kalau mau tahu itu adalah Paulus atau bukan, baca nomor 38-nya. Itu berbicara mengenai orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang minta satu tanda kepada Yesus, dan Yesus memberikan tanda anak manusia akan bangkit pada hari ketiga, dan ini menjadi simbol ajaran Paulus. Makanya Yesus itu disebut sebagai orang, menyebut Paulus ini sebagai angkatan jahat, dan menyebut Paulus ini sebagai orang Farisi. Coba Anda baca baik-baik. Karena kalau saya tanya, siapa orang Farisi dari ahli Taurat yang mengajarkan bangkitnya anak manusia pada hari ketiga, yang kemudian tadinya melakukan kemaksiatan, menganiaya murid-murid Yesus, lalu mengatakan dirinya bertobat. Setelah bertobat ternyata dia bukannya lebih baik, malah 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Kenapa? Kalau kejahatan pertamanya, kejahatan membunuh fisik, kejahatan keduanya adalah membunuh akal, membunuh rohani manusia. Itulah dia Paulus. Paulus ini membunuh jasad, lalu bertobat, habis itu dia membunuh akal. Di mana dia membunuh akal? Boleh baca di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi dalami dulu yang tadi Matius 12 ini nomor 43 sampai 45. Karena ucapan Yesus itu diakhiri, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus di sana adalah orang-orang Farisi yang diberi tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Kenapa dia dikatakan lebih jahat lagi? Karena akal manusia yang diserangnya. Makanya orang Kristen itu dalam beragama Kristen akalnya mati. Kristen itu kita salut, mereka orang-orang pintar, orang cerdas. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, agama, akal tidak berfungsi, mati akalnya. Itulah artinya mereka dibunuh, karakter mereka itu dibunuh, kemanusiaan mereka dihilangkan. Bahkan Paulus melantik orang-orang Kristen yang sudah kehilangan akal ini setara dengan Tuhannya sendiri. Makanya disebutkan